Para siswa, berikut kita lanjutkan ke soal nomor 503 ya. Suatu kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 6X plus 16. Ini bentuk parabola ya. Tentukan A, koordinat titik stasioner. B, batas fungsi naik dan fungsi turun. C, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. D, sketsa grafik. Baiklah, satu persatu kita kerjakan. Pertama, titik stasioner. Titik stasioner itu bisa berupa titik puncak maksimum, bisa berupa titik puncak minimum, atau disebut titik balik maksimum dan titik balik minimum. Dua-duanya rumusnya sama, yaitu Y aksen sama dengan 0. Nih rumusnya, Y aksen sama dengan 0. Maka saya diferensialkan, jadi min X kuadrat tadi didiferensialkan menjadi min 2X plus 6 plus 0 sama dengan 0. Maka hasilnya X-nya ketemu 3. Ini baru X1, X absisnya, ordinatnya ialah Y. Y-nya ialah nilai X3 ini dimasukkan ke kurva semula, kurva parabola semula, yaitu min X kuadrat plus 6X plus 16 tadi. X-nya diganti 3. Begitu ya. Sehingga hasilnya min 3 kuadrat plus 6 kali 3 plus 16. Setelah dihitung ketemu 25. Maka titik puncak, titik stasionernya ialah T 3,25. Nah, itu titik stasioner. Apakah nanti jenis titik maksimum atau minimum bisa diketahui setelah menjawab soal B ya. Baiklah, soal B. B ditanyakan batas fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kapan fungsi itu mengarah ke atas, fungsi naik, kapan mengarah ke bawah, fungsi turun. Itu dihitung dengan cara dibantu garis bilangan untuk diferensial tadi. Jadi diferensial tadi kan di aksen. Itu ditulis dengan garis bilangan. Nah, inilah garis bilangannya. Garis lurus, ada batas angka titik stasioner 3, maka terbagi dua daerah. Daerah yang kiri kurang dari 3. Daerah yang kanan lebih dari 3. Nah, dari F aksen nanti kita cari mana yang tanda plus, tanda min. Itulah nanti yang menentukan fungsi naik atau fungsi turun. Begitu ya. Baiklah. Terus, kita uji dengan harga X yang kiri kurang dari 3, misalnya 0. Saya uji angka 0, saya masukkan ke fungsi diferensial tadi. Min 2X plus 6 kan tadi. Jadi min 2 kali 0 plus 6 positif. Tidak penting angkanya, yang penting hasilnya positif. Diuji yang kedua, X sama dengan 4. Maka diferensial dari fungsi 4 ini adalah min 2X, X-nya diganti 4 plus 6. Ketemu negatif. Nah, setelah itu maka kita sudah punya tanda untuk garis bilangannya. Yang kiri ialah plus, yang kanan min. Nah, yang plus itu lebih besar dari 0, artinya fungsi naik. Jadi, kurang dari 3 ini fungsinya fungsi naik. Sebaliknya lebih dari 3 fungsinya fungsi turun. Begitu. Nah, maka jawabannya mana batas fungsi naik, fungsi turun? Batasnya fungsi X naik ialah untuk X kurang dari 3. Ini fungsi naik. Fungsi turun yang negatif, yaitu untuk X lebih besar dari 3. Karena itu perkiraan grafiknya nanti pasti naik dulu, naik, kemudian turun. Nah, gitu ya. Batasnya, puncaknya itulah titik stasioner. Baiklah, sekarang kita sampai ke soal berikutnya. Jawaban berikutnya ya. Titik potong. Titik potong dan sumbu X dan sumbu Y terhadap kurva itu. Sudah kan yang lalu? Mencari titik potong dan sumbu X itu rumusnya gampang. Y diganti 0. Maka hasilnya Y sama dengan min X kuadrat plus 6X plus 16 sama dengan 0. Difaktorkan mencari X1, X2. Ketemu min 2 dan 8. Ini X1 dan X2. Jadi dua titik potong dan sumbu X. Sekalian dicari Y-nya. Y-nya pasti 0. Gitu ya. Maka titik potongnya ada 2. Yaitu titik A min 2,0 dan titik B 8,0. Nah, berikut titik potong dengan sumbu Y ya, anak-anak.
titik potong dan sumbu Y ya. Rumusnya kebalikannya. X sama dengan 0. Maka Y-nya ketemu min 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 16. Setelah dihitung ketemu 16. Maka titik potong sumbu Y-nya selalu ada 1 anak-anak. Titik potong sumbu Y itu selalu ada 1. Untuk fungsi parabola ya, ini untuk parabola. Yaitu titik C 0,16. Sudah, titik potong sudah ketahui. Sekarang D, sketsa grafik. Kita akan menggambarkan grafik. Pertama, kita gambarkan bentuk umum. Nah, ini bentuk umum namanya. Pasti grafik itu parabola menghadap ke bawah. Ya. Kalau dulu di SMP, ingat nggak? Parabola menghadap ke bawah itu cirinya apa? Cirinya A-nya negatif. Ini memang A-nya negatif kan? Nah, ini gambarnya. Ini batas fungsi naik. Nah, ini fungsi naik karena menanjak. Ini fungsi turun dibatasi oleh titik stasioner. Terus bagaimana menerapkan angka-angkanya yang tepat? Ini baru bentuk umum saja. Kemudian diberi angka anak-anak. Titik stasionernya tadi adalah angka 3. Terjadi X3. Sedangkan titik potong dan sumbu X min 2 dan 8. Nah, jadi kita baru punya sumbu X ini, titik potong sumbu X. Sekali lagi, grafiknya mengarah membuka ke bawah. Titik puncaknya titik stasioner terjadi X sama 3. Titik potong sumbu X ada 2, yaitu X min 2 dan X8. Terus apa yang belum? Yang belum sumbu Y. Nah, di mana tak sumbu Y? Kalau ini ada angka min 2, ini 3, maka sumbu Y ini di sekitar sini. Lebih dekat ke arah kiri ya, karena min 2, ini 3. Maka ini gambar sumbu Y-nya seperti ini. Nah, inilah gambar sketsa yang lengkap. Parabola yang ada ke bawah, titik potongnya diketahui A, koordinatnya X min 2, B, X 8, titik stasionernya 3, ini titik stasioner. Titik potong sumbu Y 0,16, titik puncaknya 3,25. Begitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa titik puncaknya ini sering ditanyakan, titik stasioner ini, jenis apakah titik stasioner, titik maksimum atau titik balik minimum. Nah, dari sini tampak titiknya jenis titik balik maksimum karena di atas. Gitu ya. Baiklah, sampai di sini.